Salam sejahtera, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Saya Dr. Iwan Wisnuwardana. Humanity episode kali ini mengangkat tema tips merawat ikan koi bagian pertama. Saudara suka dengan ikan koi? Ya, ikan koi yang berwarna-warni, ukurannya antara 60-90 cm, bahkan ada yang sampai 1,1 meter panjangnya. Coraknya sangat bervariasi dan masing-masing corak ada namanya. Yang belang putih, merah disebut kohaku. Yang putih kepalanya ada bulat merah disebut tanco. Yang putih merah hitam disebut sanke. Ada jenis soa, siro, goromo, doichu dan sebagainya. Ada kira-kira 54 jenis nama baku dalam perkoian. Bahkan ada jenis-jenis nama baru lagi yang sampai tak tahu lagi berapa jumlahnya. Saudara, sebutan koi berasal dari bahasa Jepang yang berarti ikan karper. Nama koi juga diambil dari kata nishikoi yang artinya ikan karper bersulam emas dan perak. Dinamakan demikian karena ikan koi memiliki corak berwarna cerah seperti oranye, emas, dan perak pada kulitnya. Selain indah dan merupakan ikan yang jinak, ikan koi juga dipercaya sebagai pembawa keberuntungan. Maka tak heran jika kolam ikan koi bukan saja ditemukan di rumah-rumah, tetapi juga dapat dijumpai di pertokoan, kantor, atau mal. Saudara tertarik memelihara ikan koi? Caranya tidak sulit, saudara. Memang diperlukan ketekunan. Hal utama adalah yang senang dan sayang dengan ikan koi. Jika saudara senang dan sayang, pasti ada kemauan diri untuk belajar mensejahterakan ikan koi. Dan ketika ikan-ikan sejahtera, mereka yang akan mensejahterakan kita. Itu filosofinya. Untuk memelihara ikan koi dengan air jernih, bersih, ikannya sehat dengan warna-warni indah dan sejahtera, ada beberapa tips yang perlu diperhatikan. Antara lain, 1. Ukuran kolam, sistem filtrasi, daya pompa air untuk sirkulasi air. 2. Populasi ikan dalam kolam hendaknya proporsional dengan volume airnya. 3. Hanya ikan sehat dan sejahtera yang ada di dalam kolam. 4. Nutrisi ikan cukup, tak boleh berkurang atau tak berlebihan. 5. Penambahan air dan perawatan filter secara reguler. 6. Adanya arus di dalam kolam. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kolam, sistem filter, dan daya pompa air. Kolam dengan air yang jernih adalah media tempat hidup ikan koi. Untuk itu kualitas airnya harus terjaga baik, yaitu jernih, kandungan oksigennya tinggi, keasamannya terjaga stabil dengan pH antara 6-8, cemaran mikrobanya minim. Adalah sangat penting menjaga kondisi kualitas air ini. Banyak ahli ikan koi mengatakan memelihara ikan koi identik dengan memelihara air berkualitas. Kalau kualitas air terjaga, tentu ikan koi akan terpelihara sehat dan sejahtera. Tentang ukuran kolam ikan koi. Kolam untuk ikan koi tidak memerlukan lahan luas, tidak ada patokan khusus berapa luasannya. Dengan luasan 1,5 kali 3 meter pun bisa. Ikannya dapat hidup sejahtera, hanya saja isinya janganlah terlalu padat. Untuk kedalaman air kolam disarankan minimal 50 cm. Kalau kondisi memungkinkan, kedalaman kolam ikan koi yang lebih dalam tentu akan lebih baik. Beberapa pehobi koi yang cukup serius bahkan memiliki kolam dengan kedalaman air hingga 2-3 meter, dan ikan-ikannya bisa mencapai panjang rata-rata 80-90 cm, bahkan ada yang panjangnya lebih dari 1 meter. Kolam yang terlalu dangkal menyebabkan ikan terbatas gerakannya dan pertumbuhannya bisa tidak optimal. Sistem filtrasi air kolam. Seperti dikatakan tadi, memelihara ikan koi identik memelihara air. Bisa dikatakan kualitas air yang baik akan merawat ikan koi saudara secara baik. Sistem filter terdiri dari beberapa chamber filter dan pompa resirkulasi yang memompa air kolam non-stop menuju filter kolam.
Kamar filter kolam atau chamber filter ini ada 3-5 buah. Chamber filter berisi substrat filter yang berfungsi menyaring air dari kotoran yang berasal dari dalam kolam ikan. Jadi semua air kolam dialirkan melalui kamar filter ini untuk dijernihkan dan dimurnikan dari limbah sekresi ikan dan kotoran lainnya. Kamar pertama dan kedua biasanya berfungsi sebagai filter mekanis, sedangkan kamar 3 dan 4 sebagai filter biologis. Filter biologis ini berisi substrat berupa bebatuan koral, biobol, batu apung, dan sebagainya, yaitu bebatuan yang memiliki pori-pori yang dihuni kuman-kuman baik yang mampu menguraikan ureum dan amonia menjadi mineral mikro dan zat ramah terhadap ikan. Dan dalam substrat filter juga terdapat arang aktif yang berperan menyerap bebauan. Selanjutnya, di chamber kelima atau yang terakhir, air sudah jernih. Di sini disinari dengan lampu UV. Keberadaan lampu ultraviolet ini mampu membunuh alga dan kuman-kuman yang lolos dari sistem filtrasi biologis. Setelah air menjadi jernih, mengalir kembali ke dalam kolam. Sudah menjadi air yang berkualitas prima. Airnya jernih, bebas kuman, cukup mineral, keasamannya normal, kadar oksigennya tinggi. Ruang filter secara keseluruhan idealnya adalah 25 hingga 30% dari volume air kolam. Berikutnya sangat penting adalah tentang kapasitas pompa air. Siklus air yang difilter hendaklah cukup kecepatannya sebelum sekresi ikan atau buangan metabolit mencemari air dan menjadi racun bagi ikan. Limbah metabolisme ikan harus segera dibuang melalui proses filtrasi. Filtrasi yang baik pada prinsipnya air dari kolam dalam waktu 1 jam bersirkulasi 2 kali. Hal ini perlu diperhitungkan dengan debit pompa air yang diperlukan. Sebagai contoh, jika kolam saudara berukuran 3 meter kubik, maka pompa air yang diperlukan adalah pompa air yang berkapasitas minimal 6.000 liter per jam. Untuk saya lebih suka dinaikkan menjadi 8.000 liter per jam, jadi kecepatannya tinggi. Dengan kapasitas debit pompa air 8 kubik per meter per jam, ada jaminan air di dalam kolam terlihat jernih setiap saatnya. Sebab setiap ada kotoran di dalam kolam, dalam waktu singkat akan dibuang dan segera disaring, dan kandungan oksigennya menjadi tinggi. Perawatan kolam ikan koi dengan menjaga kualitas air melalui proses filtrasi dan aerasi yang baik dan kapasitas pompa memadai, dipastikan ikan koi saudara akan terlihat indah, cantik, sehat, dan sejahtera. Para pencinta koi pasti melakukan terbaik untuk ikan koi kesayangannya. Orang yang melakukan pekerjaannya dengan kasih sayang, seolah apa yang dikerjakan untuk Tuhan, maka Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Esa, juga akan memberikan terbaik lewat koi kesayangannya. Begitupun sebaliknya. Ada firman tertulis, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jika kita melakukan yang terbaik untuk makhluk ciptaan Tuhan, Tuhan mengasihi kita dan memberkati kita berlimpah-limpah. Salam sehat, salam sejahtera, salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi 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 Om.